Selamat sore semuanya, Shalom. Siapa yang minggu lalu datang ke DLC? Bisa angkat tangan ya? Banyak ya? Oke. Biasanya long weekend soalnya ya, banyak yang nggak ke gereja malahan. Ya, kalau in case kamu nggak ke gereja minggu lalu, bertobatlah ya. Itu justru hari rayanya orang Kristen ya. Justru dikasih Jumat Agung, Sabtu, dan kemudian Minggu harusnya ke gereja. Oke, kita nggak lama-lama lagi, kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Bisa dibuka slide saya? Oke, hari ini kita masuk ke dalam seri yang baru, sebetulnya termasuk minggu lalu, tapi minggu lalu kan pasca jadi ada event, jadi lebih lebih melebar sedikit nggak apa-apa. Kalau lihat di belakang ini gambarnya bagus ya, kokpitnya pilot. Ini saya nyoba fitur baru dari Gemini. Nyoba, thread bisa jadi, keren ya. Makanya itu ada kayak anggur-angguran nggak jelas. Biasanya gitu, memang ada yang flaws sedikit. Nah, kembali ke topik. Jadi topiknya untuk 1 bulan ini kita ngomong tentang let him drive. Himnya itu merah-merah, himnya itu adalah Tuhan. Nah, gini, kita berapa minggu, berapa bulan ini kita agak setelnya itu agak kencang gitu ya. Ada banyak yang harus kita lakukan dan sebagainya. Tapi justru di dalam bulan ini goalnya sederhana. Goalnya adalah kita bisa merenggangkan pegangan kita terhadap kehidupan kita. Loh kok gitu Kak? Iya, karena justru ada suatu saat teman-teman pasti akan merasakan either kamu sudah ada dalam tahapan itu atau kamu belum ada dalam tahapan itu. Mungkin yang sudah mahasiswa atau yang sudah bekerja saya yakin sudah pernah masuk atau sedang ada di dalam tahapan itu. Kamu merasa kamu capek pada saat kamu mengerjakan sesuatu yang terus-menerus dan kamu nggak tahu hasilnya seperti apa. Ketika itu terjadi, wah capeknya luar biasa karena kita berusaha untuk mengendalikan semua aspek dalam kehidupan kita, tapi ternyata hal-hal yang bisa kita kendalikan nggak lebih dari 10% dari kehidupan kita. Itu bawaannya sebel pakai banget. Tetapi untuk sebagian besar dari kita yang sudah mengalami barangkali you need this sermon, kamu butuh khotbah ini. Dan yang belum gimana Kak, saya masih kelas SMP, maybe kamu sudah pernah merasakan, atau kalaupun belum nggak apa-apa gitu ya, save the best for the last. Karena semua orang pasti pernah merasakan situasi saat kamu bertambah dewasa, tekanan tambah banyak, tuntutan tambah banyak, kamu akan mengalami saat-saat di mana kamu harus merasa, ini kalau sesuatu ini tambah lama saya pegang, tambah kenceng saya pegang, tambah stres lah saya, gitu ya. Berapa minggu yang lalu saya lupa, selesai dari saya pelayanan, saya tuh ketemu sama papanya Kelly. Saya itu lupa perkataannya yang lain, bukan karena nggak penting ya Kelly, enggak. Tapi saya tuh ingat perkataan dia yang ngomong sama saya gini, karena dia mengenal saya cukup lama, belasan tahun gitulah. Dia ngomong seperti ini, pasti nggak gampang ya Den sampai ke titik ini, dia bilang gitu. Karena dari dulu, there is so many things, saya itu putus kuliah, bukan karena bego, tapi karena nggak ada duit gitu ya, karena orang tua saya nggak bisa biayain, saya harus putus kuliah, saya harus kerja. Usia saya 19 tahun, 20 tahun, saya itu ada di Bali Werti, saya itu ngangkat barang. Kalau kamu tahu gypsum board, itu lumayan gede, 120, 240 papan-papan gitu. Saya itu kalau nggak ada orang saya bisa ngangkat itu sendiri gitu dan sebagainya. Usia yang seharusnya bagi teman-teman bisa kuliah dengan nyaman. And then ketika selesai saya bekerja, ada banyak perjalanan yang begitu bikin saya capek. Dan kemudian no wonder ketika orang yang dihasilkan dari pabrik yang seperti itu, saya jadi orang yang begitu ambisius, luar biasa saya ambisius. Saya ingin balas dendam, saya ingin membuktikan diri saya terhadap semua orang. Therefore,
saya ingin jadi orang yang nomor satu, saya setiap kali ada orang yang bertentangan dengan saya pikir orang itu adalah musuh saya. Padahal ya nggak tentu, nggak tentu seperti itu. Tetapi saya mengalami situasi seperti itu dan saya ingat pada suatu ketika saya merasa capek dengan semua ini. Saya merasa, ya meskipun saya sudah ke gereja, saya sudah pelayanan, saya sudah aktif ini dan itu, tetapi ada satu hal yang pasti, saya ini tetap jadi kompetitor bagi semua orang. You know kompetitor itu apa ya, saingan bagi semua orang. Dan itu membuat saya pada suatu titik saya memutuskan satu hal yang paling penting dalam kehidupan saya. Hal yang 5 besar terpenting ya, yang paling penting mungkin yang pasti adalah memutuskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi ada satu keputusan yang penting bagi bagi hidup saya memutuskan untuk memberikan kendali kepada Tuhan Yesus hari itu. Mulai dari hari itu saya less stress, saya merasa nggak perlu membuktikan diri saya kepada siapa-siapa. Saya bahasa Sanskertanya anak zaman sekarang itu woles gitu ya. Saya nggak ngurus orang mau ngomong apa dan sebagainya. Yang penting benar yang tak lakukan gitu ya. Bukan saya ini woles atas hal yang salah. Tetapi ada kuk yang ada di belakang pundak saya ini tiba-tiba terlepas seperti itu. Dan dari saat itu saya ini jauh lebih clear dalam melihat segala sesuatu. Saya ingin bahwa experience yang sama atau hal yang sama teman-teman alami saat ini. Kalau teman-teman sedang ada di dalam posisi itu, ayo dialami yuk. Kalau teman-teman masih SMP, SMA, barangkali sudah mulai capek ya terhadap tugas-tugasnya. Saya beberapa ngomong sama beberapa orang, kalau mau ujian ini sudah mulai banyak tension, banyak ketegangan seperti itu, hal-hal yang harus disiapkan dan sebagainya. Maybe ini adalah jawaban dari doamu. Nah, topik yang pertama saya akan membahas tema tentang pilot. Pilot ini apa Kak? Nah, pilot ini adalah sopirnya pesawat terbang, itu ngerti ya? Kebacut kalau nggak ngerti ya. Pilot ini adalah orang yang bertugas untuk menerbangkan pesawat terbang. Hari-hari ini karena perangnya Iran dan Amerika Israel, harga pesawat terbang kalau kamu cek di aplikasi-aplikasi itu naik luar biasa. Saya itu ada undangan merit di Papua, di Timika, saya cek berapa hari yang lalu kalau enggak salah sudah menyentuh belasan juta kalau enggak salah. Saya bilang gini, ini aku mending ke Jepang aja kayaknya, enggak usah pergi ke sana. Saya telepon orangnya, tak bilangin gini, nanti aku ngasih angpau kamu yang besar aja ya, aku enggak usah ke sana gitu. Meskipun nanti di sana orangnya cukup punya duit gitu, nanti tinggal di hotel saya aja dan sebagainya saya jemput. Tapi ya 11 juta sekian ya saya enggak rela lah ya. Enggak tahu kalau Kak Hendro mau kasih sumbangan atau apa. Tapi ya itulah, pilot tugasnya adalah menerbangkan pesawat terbang teman-teman. Nah, pilot ini apakah dia harus ada di dalam kemudi terus-menerus? Enggak loh ternyata ya. Saya itu pernah terbang di sebuah pesawat terbang, lalu kemudian ini pesawat terbang apa ya, waktu itu Boeing ya, jadi cukup gede. Lalu kemudian pilotnya itu ke belakang ngambil kopi gitu ya. Gitu ya. Saya tenang aja karena saya sudah tahu kebenarannya gitu ya. Bahwa dia nggak harus selalu ada di sono. Karena ada yang namanya autopilot. Ada yang namanya pengawas yang ada di luar dari pesawat ini. Dan ada namanya sebuah benda atau sebuah apa nih kok benda? Sebuah tower yang namanya ATC. ATC ini artinya adalah Air Traffic Control. Jadi adalah sebuah apa ya? Sebuah gedung yang dia itu mengawasi penerbangan. Jadi saya itu nggak jago aviasi ya, tapi saya itu bayangkan misalkan kamu, siapa yang pernah ke Bandara Juanda? Satu hari itu, saya nggak tahu ya, minimal lah ya, menurut saya itu ada ribuan penerbangan, kayaknya. Dari dua apa namanya, ada Juanda 1, Juanda 2 ya. Ini belum paling gede kan Juanda kan, yang paling gede di Indonesia ya Soekarno-Hatta itu lebih gila lagi. Tapi kalau let's say ngomong Juanda, misalkan nih ada nggak usah 1000 lah, misalkan ada 300 penerbangan, semuanya terbang sakar PDW. Kira-kira kecelakaan nggak? Kecelakaan lah ya.
Tiba-tiba saya pilot, lalu Yeyen pilot, Syema pilot. Kayaknya saya mau turun nih, saya mau landing di runway 1 nih. Kayaknya paling enak, paling dekat sama pintu gerbang. Ternyata dalam waktu yang sama Yeyen juga berpikir seperti itu, Syema juga berpikir seperti itu. Ya tamatlah sudah riwayat kami gitu ya, selesai semuanya. Makanya perlu ada yang namanya ATC. Nah gunanya ATC itu gini loh teman-teman. Kalau teman-teman pernah naik pesawat terbang, there is a time bahkan pilot itu nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya, kok tahu Kak? Ya aku ngelihat dari samping itu dari jendela, aku nggak pernah masuk ke kokpitnya pilot, tapi aku ngelihat dari samping beneran sudut pandangnya nggak ada. Jadi tertutup awan, dia nggak bisa lihat apa-apa. Lah pertanyaan saya kok bisa kenceng? Kok bisa dia, ini kalau mengarah dari Surabaya ke Bali berarti ke arah timur. Kenapa dia nggak belok ke barat ya? Karena nggak kelihatan gitu ya. Kalau kita biasanya naik mobil nggak kelihatan berhenti dulu. Dia nggak loh, kenceng aja loh. Karena ada pengawasnya yang namanya ATC ini. Nah pengawasnya ini bisa membuat dia untuk memastikan bahwa orang ini atau pesawat ini akan mendarat di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Gitu ya. Makanya kemarin pada waktu bom-boman di Timur Tengah itu yang sering diserang adalah menara ATC-nya. Ya, kalau kalian lihat-lihat di berita. Kenapa kalau menara ATC-nya hancur? Bandara itu tidak berfungsi lagi. Loh, Kak, runway-nya kan masih ada. Itu AC-nya masih hidup, Kak. Terus orang masih bisa tidur-tidur, ada mall. Iya, soalnya orang nggak berani turun gitu. Pasti kena nanti. Jadi mereka kalau dalam perang biasanya ATC ini dihancurin lebih dulu karena isinya adalah radar. Nah, diaplikasikan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya begini. Tadi kan saya cerita di awal ya, kalau kita kendalikan kehidupan kita terus-menerus, ada 2 hal yang akan terjadi. Yang pertama hasilnya tidak maksimal, yang kedua adalah capeknya luar biasa. Hasilnya tidak maksimal, kenapa Kak? Yes, because we are not the best driver. Of course it is. Ya, kita bukan pengemudi yang terbaik. Kenapa? Karena pengemudi yang terbaik adalah pengemudi yang sudah menguasai segala sesuatunya. Dia tahu kapan harus mendarat, dia tahu kapan harus kemana dan sebagainya. Masalahnya adalah bagi saya dan kamu, kita dalam kehidupan ini kita first timer, betul? Ada yang merasa pernah mengalami yang namanya reinkarnasi? Kak, aku reinkarnasi Kak. Dulu aku ini Tong Samcong Kak. Gitu. Atau Sun Gokong Kak, aku pernah ke barat Kak. Enggak lah ya. Kita semua ini first timer menjalani kehidupan ini. Tahun ini saya umur 37 tahun, saya first timer memasuki usia 37 tahun. For you. Sama, gitu ya. Ini first timer untuk kita semua. Semua dari kita melakukan perjalanan yang pertama. Nah, kenapa ketika kita jadi pilot, ketika kita maksa jadi pengemudi dalam kehidupan kita nggak maksimal? Ya karena kita nggak tahu banyak, jawabannya gitu. Kalau kita kasih kemudinya kepada yang tahu banyak, maka akan ada sesuatu yang luar biasa. Kita cepat aja. Nah masalahnya siapa yang duduk di dalam kursi pilot kehidupanmu? Kalau itu adalah dirimu, maka yang terjadi adalah 2 hal yang tadi. Kehidupanmu tidak maksimal, dan yang kedua adalah kehidupanmu pasti capek luar biasa. Ya, gitu ya. Kalau capek luar biasa artinya tidak produktif. Saya tuh ngelihat anak muda gitu yang belum breakthrough dalam hal ini, kelihatan raut mukanya gitu ya. Mukanya itu 17 tahun tapi sudah kayak 76 tahun. Mukanya merengut terus. Letih lesu dan berbeban berat gitu kelihatannya ya, membutuhkan kelegaan. Nah coba orang yang sudah mengerti kebenaran ini, dia pasti bisa berkata let go and let God. Ya, biarkan Tuhan untuk melakukan. Nah saya suka untuk mengambil dari sebuah Mazmur pasal 23, ini salah satu Mazmur yang paling terkenal di dunia, kalau nggak boleh dibilang Mazmur yang paling terkenal. Dari Mazmur ini banyak, mungkin puluhan kalau nggak ratusan lagu diciptakan. Ini adalah standar, kalau kamu masuk di dalam sekolah sastra, ada yang di sini masuk sekolah sastra? Nggak populer ya di dalam era kalian ya. Ngapain Kak belajar tulisan?
Ya enggak apa-apa sih, bagus belajar sastra. Kalau belajar sastra, kamu agama apapun, kamu disuruh belajar tentang Mazmur 23 ini. Karena ini dianggap salah satu karya tulis yang rapi, bagus, kompak, dan life changing bagi banyak orang. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen. Ini malah dianggap sebagai sebuah karya Yahudi gitu ya. Nah, Mazmur pasal 23 ini ditulis oleh orang yang namanya Daud. Daud menulis ini kapan, Kak? Pada saat dia sudah sudah tua. Pada saat dia sudah well done terhadap segala sesuatu, mungkin dia sudah dari sotoh istananya, udah jadi raja gitu ya, udah bosen, dia punya hubungan dengan Tuhan yang baik dan dia menulis Mazmur ini. Jadi dia adalah orang yang sudah melakukan ketika dia menulis Mazmur ini. Diawali dengan kata-kata ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menempatkan dirinya sebagai seekor domba. Loh Kak, kok ngerti dia jadi domba? Iya dong, dia kan gembala. Karirnya sebelum jadi raja, dia adalah gembala beneran. Yes, gembala beneran. Daud tahu persis rasanya dikejar-kejar, dia tahu persis rasanya hidup dalam pelarian. Tapi dia mengambil keputusan yang radikal untuk nurunin egonya dia. Pada saat itu dia tahu satu hal, pada saat dia kepepet, dia nggak tahu mau kemana, dia serahin aja kendalinya kepada Tuhan. Makanya pada saat dia ngelawan Goliat, dia bisa bilang seperti ini sama Goliat, this is not my battle, seperti itu ya. Itu logikanya Daud selalu seperti itu. Kalau kamu ganggu saya, kamu ganggu Tuhan. Jadi artinya urusannya Tuhan adalah urusan saya. Saya mengambil kendali atas apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada saat Tuhan memegang kendali di dalam kehidupannya, pada saat dia stres, dia kepepet, dia harus lari dari kehidupannya. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia membimbing aku di air yang tenang. Perhatikan kata membaringkan dan membimbing ini teman-teman. Ini bukan paksaan loh ya. Nah ini adalah sebuah navigasi yang bisa ditunjukkan hanya oleh orang yang memiliki pengetahuan akan daerah sana. Saya nggak pernah ke gurun gitu ya, saya nggak tahu juga gurun paling dekat sama Indonesia ini di mana. Tapi konon kalau kamu pergi ke gurun, kamu itu ngelihat ada air di sana, lalu kamu pergi ke sana, apakah kamu dapat air? Enggak, itu namanya fata morgana, akan ada halusinasi seperti itu saja. Nah, siapa yang bisa beneran membimbing kamu ke air yang tenang? Ya orang yang menguasai daerah sana. Orang yang tahu segala-galanya tentang daerah sana. Dia yang pasti bisa membimbing kamu ke air yang tenang. Dalam hal ini, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, makanya banyak orang nggak bisa dapat air yang tenang dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia cari sendiri, gitu loh. Dia cari airnya sendiri, dan ketika dia pikir itu adalah air, ternyata hanya fata morgana. Ya, ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah kata-kata menyegarkan jiwaku ini bahasa aslinya ini loh, namanya mesophev, artinya melakukan riset teman-teman. Gini, perhatikan baik-baik. Seringkali di dalam kehidupan kita ini salah jalan, betul apa betul? Kita merasa bahwa, harusnya saya ke sana, harusnya saya itu dulu ngambil kuliah kedokteran, sekarang kok nyantol di universitas fakultas hukum seperti itu, misalkan ya. Nah, artinya di sini menyegarkan jiwaku adalah meriset kembali teman-teman. Kita riset kembali. Seperti kalau kita ngisi bensin itu ya, biasanya mbak-mbak bensinnya bilang gimana sih? Mulai dari nol ya, mulai dari nol itu. Diriset kembali, jadi setiap kali kita berhubungan dengan Tuhan ada yang namanya riset. Nah pada saat kita melakukan riset, perhatikan baik-baik, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gini, sebelum kamu melakukan riset, kamu nggak ngerti jalan yang benar. Kenapa? Karena orang yang sibuk biasanya nggak bisa ngelihat jalan yang sebenarnya. Saya itu orang yang tidak gampang berkonsentrasi. Saya konsentrasinya itu bisa multiple, tetapi konsentrasi saya itu kecil. Jadi begini,
Kalau saya lagi repot, saya akan manggil Kak Fani, saya bilang, sayang aku ambil no minum. Dia cari di belakang gitu ya, untuk 5 menit dia cari, enggak ada minumanmu. Oh ternyata minumannya beneran ada di kaki saya sendiri. Jadi nggak jauh-jauh dari sana, tapi nggak kelihatan aja. Kenapa? Saya butuh melakukan riset untuk sementara. Saya butuh untuk ngelihat sekeliling saya, tenang, ambil nafas dulu, lalu saya baru tanya, minumannya di mana ya? Oh di sini. Beneran dapat. Padahal seringkali hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita, jalan-jalan yang benar dalam kehidupan kita itu kelihatan banget sebetulnya, tetapi hanya karena kita nggak mau melakukan riset, bertahun-tahun nggak kelihatan. Nih, yang sudah usianya 20 tahunan, kalau kamu sedang jatuh cinta pada orang, gitu ya, nggak usah pipinya nggak usah merah-merah, kamu perlu melakukan ini loh, kamu perlu melakukan riset ini loh. Seringkali si dia yang ditentukan, bukan ditentukan, yang diarahkan oleh Tuhan kepadamu itu ya, itu ada di sekitarmu, tapi karena kamu nggak pernah melakukan riset, kamu nggak pernah melakukan yang namanya mesofef tadi. Kamu nggak pernah biarkan Tuhan menyegarkan jiwamu. Jadi akhirnya kamu itu fokusnya sama si blok kotok itu terus. Si cowok yang nggak jelas itu kan. Lalu kamu kasih pembenaran dia nggak apa-apa orang itu bisa berubah kak, nggak apa-apa kak. Cile bisa berubah. Ya, mamanya aja nggak bisa ngerubah dia, apalagi kamu. Jadi nggak bisa lah gitu ya. Makanya perlu yang namanya disegarkan jiwanya. Sambil saya ngomongin yang lain ya, nggak apa-apa ya. Sambil kita baca nanti akan ada poin-poin yang saya siapkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perhatikan nih baik-baik, perhatikan nih baik-baik. Sebab, sama-sama sebab, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya kembali ke ayat yang ketiga. Dia menyebut Tuhan dengan kata ganti apa di sini? Iya. Di sini tiba-tiba berubah jadi apa tadi? Sebab, perhatikan ini luar biasa. Ada sebuah shifting, ada sebuah perubahan penyebutan yang luar biasa dari yang sebelumnya dia itu memanggil Tuhan sebagai iya gitu ya. Iya itu artinya saya nggak pernah mengalami secara pribadi. Kalau saya hari ini ngomongin Pak Prabowo, saya pakai kata-kata iya. Betul ya, karena aku tahu ketemu sama Pak Prabowo. Saya nggak mengenal Pak Prabowo. Ia mengambil kebijakan makan bergizi gratis, kan gitu kan. Tetapi begitu saya mengubah perkataan saya dengan engkau, artinya apa teman-teman? Artinya Pak Prabowo-nya ada di sini, benar nggak? Engkau membuat kebijakan makan bergizi gratis. Artinya dia ada di sini. Perhatikan baik-baik. Sebelumnya ya seorang Daud mikir bahwa Tuhan itu jauh. Aku mengenal Tuhan dari kata orang. Jadi katanya kakak saya, katanya nenek saya, katanya papa saya, Tuhan itu baik sih. Tapi begitu dia mengalami shifting ini, dia berkata, engkau. Perhatikan kapan itu berubahnya. Ini perhatikan baik-baik. Jangan dilawan ya, karena ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kalau orang sudah mengatakan seperti ini, artinya kehidupannya sedang ada di dalam bahaya. Pada saat dia ada di dalam masalah, ada sebuah shifting. Siapa di sini yang mau didoakan dapat banyak masalah? Orang gelem kak, masalah saya sudah banyak. Besok ujian-ujiannya banyak kak. Justru bagi Daud masalah itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi bagi banyak dari kita masalah itu jadi sarana untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Halo, coba sekarang. Kalau kita mau untuk mendekati dia hari ini, di tengah-tengah hal yang gak nyaman ini loh. Saya gak tahu semua orang di sini pasti mengalami masalah lah. Gitu ya, anak kecil baru lahir aja sudah dapat masalah kok.
Apakah masalah kita menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan? Di kursi pula Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi Dia menjanjikan kehadirannya di samping kita. Gadanya untuk menghalau serigala, tongkatnya untuk menarik kita yang mulai sok tahu, teman-teman. Jadi gada itu kalau lihat, gada itu tongkat ya, tongkat yang belakangnya, depannya itu ada moncolnya sedikit. Jadi kalau buat mukul itu tongkat sudah sakit, ini dikasih bakpao lagi. Jadi dibuat mukul, jaminan mutu benjol gitu ya. Ini kalau ada serigala mendekati, serigalanya digepuk pakai namanya gada. Sementara kenapa kok tongkatnya gembala, kalian tahu nggak tongkatnya gembala? Biasanya melungker gini loh. Ya. Nah, banyak di antara kita yang sering dapat tongkatnya Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi orang yang sok tahu. Fungsinya apa Kak melungker gitu? Saya tuh enggak punya hati kalau mempraktekkan sama kamu gitu ya. Saya lagian juga enggak punya barangnya. Misalkan gembalanya ke sana, tongkatnya kan melungker toh. Diambil lehernya. Set ini. Tiba-tiba dia gitu kan, balik lagi. Ditarik. Jadi fungsinya ini untuk menarik. Jadi tidak iseng-iseng dibengkokkan gitu, tidak. Ada gunanya itu. Untuk membuat domba-domba yang nakal ditarik semua. Nah, siapa yang sering ditarik sama Tuhan kayak gitu? Ya. Yang keempat, yang kelima dan keenam. Nih. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau menyediakan hidangan di depanku, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ada anointing yang baru pada saat kita membiarkan Dia yang mengemudikan. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya bisa bahas ini dalam satu kali khotbah, tapi saya mau kalian perhatikan ini loh. Ini yang banyak orang cari sampai mati tapi dia nggak dapat. Nih, perhatikan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya itu pernah dengar perkataan seorang, kamu boleh jadi orang pinter, tapi orang pinter nggak bisa ngalahkan orang hoki katanya gitu. Tahu orang hoki? Gitu ya. Orang hoki itu saya jalan-jalan gini, tiba-tiba Daryl ngasih saya uang 2 juta. Kak mau liburan ke Bali nggak Kak? Aku ada uang nganggur nih. Itu namanya orang hoki. Orang hoki itu namanya kalau di dalam Alkitab ternyata ada loh. Itu namanya orang yang sering dapat yang namanya kemurahan. Ya, kamu mau pinternya seperti apapun, tapi nggak ada yang ngasih kesempatan kepada kamu, nggak ada kemurahan di dalam kehidupanmu, kamu nggak akan kemana-mana kok. Semua orang butuh yang namanya kemurahan. Orang cari ini sampai bungkuk, sampai mati, nggak dapat. Tapi dikatakan di sini, gitu ya, kebajikan itu artinya kita hidup di dalam kebenaran. Dikatakan sebagai kebajikan dan kemurahan belaka itu artinya tidak ditambahin apa-apa. Kalau saya minum air ini namanya air belaka. Kenapa? Tidak ditambahkan apa-apa. Kalau air ini tak kasih kopi, bukan air belaka namanya. Gitu ya. Akan mengikuti aku. Loh, sesuatu yang dikejar sama orang-orang seumur hidupnya, ngikutin kamu loh. Nggak keren kayak apa? Makanya banyak anak-anak muda yang diurapi Tuhan. Dia hari-hari ini sudah buat impact yang luar biasa. Siapa yang mau hidupnya kayak gitu? Nggak usah angkat tangan. Kalau kamu aminkan di dalam hatimu. Nah ini, oke. Bagaimana melakukan navigasi ulang di dalam kehidupan saya? Bagaimana saya mulai untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukan hanya itu, bukan hanya menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi pilotnya sekarang di dalam kehidupan saya mau serahkan kepada Tuhan. Sama kayak minggu lalu ya, ada sebuah peragaan ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, apakah kita sudah mengembalikan 90% dan kita keep 10%-nya untuk kita? Tuhan boleh untuk mengambil segala sesuatu dalam kehidupan saya, tetapi satu hal dosa ini Tuhan, nggak boleh ya. Tuhan boleh masuk di dalam setiap room di dalam kehidupan saya, tetapi khusus untuk jodoh, Tuhan nggak boleh ikut-ikut ya. Tuhan boleh untuk ngambil segala sesuatu kendalinya dalam kehidupan saya, tapi khusus untuk hal ini Tuhan, untuk masa depan saya, untuk apa ya? Untuk bagaimana saya cari uang di dalam kehidupan saya, Tuhan nggak boleh ikut-ikut ya. Coba, kita hari ini mau melakukan renavigation, navigasi ulang di dalam kehidupan kita.
Yang pertama, kita perlu sadari bahwa pilotnya itu lebih penting dari cuacanya, guys. Ayatnya itu, Allah bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Masalahnya seringkali ketika kita ketakutan, yang kita lihat itu cuacanya. Gitu ya. Saya itu punya keponaan pada waktu dulu dia masih kecil. Saya itu kan sebagai sebagai om yang penuh perhatian dan iseng gitu ya. Saya pernah belikan dia sebuah benda seperti saya tuh lupa, seperti kelabang kalau nggak salah, atau laba-laba seperti itu. Tapi bukan laba-laba asli, laba-labaan gitu ya, jadi mainan yang lembut gitu. Saya berikan dia surprise dalam tanda kutip, dan kemudian dia teriak-teriak, dia nangis, dan apa yang dilakukan oleh dia pegang hal itu. Dia teriak-teriak, dia panggil mamanya. Padahal solusinya sederhana kan, buang aja. Iya toh? Tapi masalahnya kalau kita sedang ada di dalam masalah, biasanya yang kita lakukan secara natural itu seperti itu, kita liatin masalahnya terus-menerus. Ketika kita ada dalam tantangannya kita liatin terus-menerus. Dan secara natural, kalau ini masalah, saya liatin terus-menerus, saya liatin tambah lama tambah detail, karena saya mau cari pemecahan dari masalah ini. Tambah lama saya tambah dekat atau tambah jauh? Tambah dekat. Tambah lama tanpa saya sadar, masalahnya tambah gede enggak? Tambah gede. Makanya banyak orang yang ketakutan. Kenapa? Masalahnya dia bilang masalah saya gede kak. Padahal di tetangganya masalahnya jauh lebih gede. Bisa makan sate dengan happy gitu ya. Kenapa? Karena dia memilih untuk enggak fokus sama ini. Dia memilih fokus pada ngelihat siapa yang nyetir kehidupan saya. Oh Yesus, pasti aman lah, nggak apa-apa. Meskipun takut tahu kan hari esok ya, tetap kita nggak tahu akan hari esok. Yang kedua guys, slow down. Nah ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Ini penekanan yang luar biasa, nggak sering dilakukan ini di dalam Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Artinya nggak usah dibantah lagi. Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Perhatikan ini baik-baik. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. That's why orang yang lari-lari terus, dia tambah jauh dari kehidupannya. Kenapa? Dia larinya ke tempat yang menjauh dari kehidupannya, karena dia nggak pernah melakukan kalibrasi. Karena pada saat kita bingung, kita pasti melakukan keputusan-keputusan, dan kebanyakan keputusan itu adalah keputusan yang keliru. No wonder orang bingung gitu ya. Tetapi justru hari ini saya mau mengajak, yuk, kalau kehidupan kita itu terasa hari ini, kamu yang masih SMP, SMA, hidup saya ini kak sekarang kak dari tugas ke tugas. Sudah kayak gitu kak, saya sudah selesai pulang sekolah kak. Mama itu masih bilang sama saya, mama itu dulu pingin bisa main keyboard ya. Tapi karena mama yang tangannya rodok keriting gitu, enggak bisa. Kamu yang harus bisa main keyboard. Waduh stresnya luar biasa pasti ya. Banyak yang kayak gitu kayaknya ya. Enggak suka, aku les ini les itu, tapi harus kamu. Dan sebagainya. Coba sekarang. Slow down dulu yuk. Exit the competition dulu yuk. Seorang Rick Warren, penulis bukunya Purpose Driven Life yang kalian baca tahun lalu, dia pernah ngomong seperti ini. Kalau kamu sadar kamu sedang ada di dalam rat race. Rat race itu adalah perlombaan bagi tikus. Jadi tikus itu kalau dibuat kelinci percobaan disuruh lomba lari. Kalau kamu sadar kamu ada di dalam rat race, kamu sedang lari-lari capek kayak gitu, ya sadar. Kalaupun kamu menang, kamu tetap jadi rat. Kalaupun kamu menang, kamu tetap jadi tikus. Nggak usah ikut rat race. Nggak usah ikut lari-lari seperti itu. Sudah, stop. Sekarang coba, ketika kalian slow down, ada satu hal yang pasti terjadi. Kalian bisa memilih apa yang baik dan yang benar. Dan apa yang salah, apa yang keliru. Kelihatan ketika kalian slow down. Ketika kalian di jalan tol,
Kalau kalian mau tahu jalan yang benar yang mana gitu dan kalian nggak yakin gitu ya, jangan jalan 200 km per jam meskipun nggak boleh di Indonesia. Jalannya dikurangin dong, 80. Kalian melihat ke atas, oh berarti kalau saya mau ke Surabaya itu harus belok kiri, kalian belok kiri. Gitu kan, itu kan kalimat sederhananya begitu. Tapi banyak orang merasa bahwa nggak perlu untuk melakukan itu. Seorang pilot tidak pernah memacu pesawat melampaui limitnya tanpa alasan. Tuhan membimbing kita ke air yang tenang agar kita bisa bernafas. Nah, seringkali banyak orang lupa bernafas, Bapak, teman-teman. Jangan sampai kita lebih sibuk dengan performa kita. Makanya slow down ini artinya juga adalah bagaimana penyembahanmu setiap hari, teman-teman. Apakah kamu masih punya waktu saat teduh? Atau kamu berkata, aku repot kak, aku nggak bisa kak, aku nafas aja nggak bisa kak. Kok bisa hidup, nafas aja nggak bisa. Nah, ribuan rohaninya itu dimulai pada saat itu loh teman-teman. Pada saat kita berhenti berlari dengan kekuatan sendiri, kita mulai mengikuti ritme dari Tuhan. Coba teman-teman nanti ya, teman-teman coba ketika nanti malam, teman-teman luangkan waktu. Ada berapa orang di sini yang saya sudah tahu ngomong sama saya, I set the timer kak. Setelah saya khotbah beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, ada beberapa orang yang mengatakan, aku set the timer kak untuk aku bisa berdoa. Very good, gitu ya. Kalau kamu hari ini masih ngomong, aku bolong kak, aku enggak punya waktu kak, please, do me the favor, set the timer. Bikin timer jam 9 malam, saat teduh. Nah, seandainya kamu harus membatalkan saat teduh, tapi kamu pasti merasa bersalah toh, besok enggak akan diulangi lagi kan. Jadi coba dilakukan ya. Yang ketiga, ini kebenarannya. Trusting more when you cannot see. Ini Amsal yang sangat powerful sekali, saya suka sekali ayat ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Teman-teman, sekali lagi, jangan sok pinter deh. Pada saat kamu nggak bisa lihat, yang bisa kamu lakukan apa sih? Bukan cari jalannya kemana, enggak. Saya minta seperti ini, pada saat kita nggak bisa melihat ke depan, apa sih yang harus dilakukan? Back off sebentar. Tanya kepada dirimu sendiri, siapa yang sedang mengemudi di depan ini? Kalau kamu capek, pantas karena yang mengemudi bukan kamu. Dunia mungkin bilang belok kiri, cari jalan pintas. Tetapi Tuhan bilang, enggak, tetap di jalurku. Ya. Pada saat kita ada dalam problem, dalam masalah, kebanyakan dari kita secara natural kita ingin mencari yang namanya jalan pintas, betul ya? Kak, besok itu aku ujian fisika. I don't even know kak tentang physics itu seperti apa. Aku enggak punya ide, aku enggak bisa, kalau aku ujian kayaknya pasti enggak lulus kak. So, jalan pintasnya apa? Menghubungi teman-temanmu, conference langsung. Besok kita bikin formasi yuk. Yang pinter-pinter kayak Kak Hendro ini taruh di tengah aja. Saya sebelah kanan, kiri, depan, belakang ini yang bego-bego semua. Bukan yang bego ya. Yang males, nggak ada yang bodoh. Yang males-males taruh sekelilingnya gitu ya. Ini kayak Kak Hendro-nya dari Tuhan Yesus. Setelah itu nanti, membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada pemalas-pemalas ini gitu. Bikin strateginya. Biasanya kalau orang seperti itu, dia pasti cari jalan pintas. Tapi ketika kamu trusting more when you cannot see, kamu bakal berkata seperti ini, iya sih kayaknya kalau aku hari ini melean pun, kalaupun lulus, paling nilainya cuma 60. Tapi enggak apa-apa, aku mau trust him more pada situasi seperti ini. Sambil belajar bahwa berikutnya jangan pakai sistem kelam seperti itu, kebut semalam. Ya, berikutnya jangan langsung seperti itu. Nah saat hidupmu gelap jangan ambil alih kemudi, biasanya panik ya. Ambil alih kemudi, tetaplah duduk, pasang sabuk pengaman.
dan biarkan sang pilotnya bekerja. Nih cewek-cewek nanti kalau sudah punya suami ya, ini cewek-cewek kalian kan akan menikah toh. Saya bersyukur Kak Fani itu orangnya kalau dia bingung, dia itu diem, dia itu freezing. Ya. Tapi biasanya cewek kalau bingung ngapain? Saya itu stres gitu, saya pergi sama istrinya teman saya, pada saat dia itu ngelihat ada sesuatu yang gak beres, dia teriak. Wah itu, dan apa yang kemudian dia lakukan? Dia pegang setirnya. Jangan kayak gini, lu tambah bingung lu ya cowoknya kan gini. Ini gimana sih gitu, yang nyetir saya apa kamu? Justru pada saat seperti itu akan membuat, ya puji Tuhan gak kecelakaan sih. Tapi rawan kecelakaan gitu ya. Pada saat seperti itu harusnya yang terjadi ketika kita ada dalam masalah, coba calm down. Have faith in God. Sudah, enggak apa-apa, percaya bahwa akan ada jalan keluarnya, jangan ambil jalan pintas. Saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan menyiapkan lagu yang terakhir tadi. Nah ini yang terakhir, pertanyaan yang sama, siapa yang duduk di kursi pilotmu sekarang ini? Hidup ini sebuah penerbangan yang panjang. Pertanyaannya bukan seberapa hebat kamu terbangnya, tapi kepada siapa Anda menyerahkan kendali kehidupanmu. Pilot yang hebat itu enggak menjanjikan penerbangan yang tanpa guncangan, enggak. Gitu ya. Kalau kamu dengar hoax bahwa orang Kristen, ketika kamu jadi orang Kristen, ketika kamu percaya menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kamu akan enggak punya masalah, enggak, sama masalahnya sama banyaknya. But the truth is, tapi kebenarannya adalah ketika masalah itu datang, Tuhan juga menyertakan favor-nya atau kemurahannya untuk kita setiap hari. Ada yang namanya penyertaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Pada saat orang Israel bingung, dia ada di dalam masalah, dia sedang muter-muter di dalam gurun pada waktu itu selama 40 tahun, yang waktu itu Kak Valen bahas ya. Apa yang terjadi pada saat kebingungan itu? Ada penyertaan Tuhan yang memastikan mereka selamat. Pada saat siang ada tiang awan. Pada saat malam ada tiang api. Ada penyertaan dari Tuhan yang membuat mereka nggak perlu takut bahaya. Kita tenangkan diri kita hari ini, kita mau nyanyi lagu yang terakhir itu. Kita mau percaya bahwa selama ini dia nunggu kita, bukan nunggu kita untuk bertobat saja, yes it is, kalau kamu belum bertobat perlu bertobat. Tapi dia nunggu kita juga, kenapa sih kok kemudinya kamu pegang terus? Nggak capek. Kalau capek hari ini kita mau sama-sama yuk menyanyikan lagu dari awal.